presentasikan tentang analisis wacana krisis yang diterapkan untuk film. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang buku Critical Discourse Analysis karya Dr. Haryat Moko yang diterbitkan oleh Raja Wali Pers pada tahun 2016. Buku ini membahas bagaimana analisis wacana kritis atau AWK dapat digunakan untuk mengungkap makna tersembunyi dalam berbagai bentuk teks, termasuk film. Saya memilih bab 4 karena di situ diterapkan dalam kajian film dengan menyoroti beberapa pendekatan utama. Yang pertama ada dekonstruksi makna, digunakan untuk membongkar ideologi yang terkandung dalam narasi dan visual film, termasuk bagaimana makna tersembunyi dapat mempengaruhi cara audiens memahami suatu isu. Lalu yang kedua ada analisis representasi, berfokus pada bagaimana kelompok sosial, gender, dan politik digambarkan dalam film, serta mengidentifikasi bias atau stereotip yang mungkin muncul. Lalu ketiga, ada kritik terhadap kekuasaan dan ideologi, mengeksplorasi bagaimana film dapat memproduksi atau justru menantang wacana dominan dalam masyarakat dengan melihat relasi kuasa antara karakter, narasi, dan audiens. Dan yang terakhir, ada struktur naratif dan visual dianalisis menggunakan metode semiotik untuk memahami bagaimana simbol, tanda, serta elemen sinematografi seperti pencahayaan, komposisi, dan dialog membentuk makna dalam film. Pendekatan ini menunjukkan bahwa film bukan sekedar hiburan, tetapi juga merupakan alat produksi wacana yang dapat berkontribusi dalam memperkuat atau menggugat tatanan sosial yang ada, menjadikan opsi kajian penting dalam analisis wacana kritis. Selanjutnya di sini saya akan membacakan PowerPoint yang saya buat. Yang pertama ada objek AWK. Analisis wacana kritis atau AWK menjadi pendekatan yang semakin penting dalam memahami bagaimana bahasa dan representasi digunakan untuk membentuk realitas sosial. Buku Critical Discourse Analysis karya Dr. Haryat Moko mengkritis berbagai bentuk wacana, baik dalam teks tertulis, media, politik, maupun budaya populer. AWK tidak hanya berfokus pada struktur bahasa, tapi juga pada bagaimana kekuasaan, ideologi, dan dominasi direproduksi melalui komunikasi. Buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana wacana tidak pernah netral, melainkan selalu berhubungan dengan kepentingan tertentu yang dapat memperkuat atau menantang tatanan sosial. Wacana bukan sesuatu yang mandiri, tetapi terkait dengan unsur-unsur dispositif. Yang dimaksud dengan dispositif itu sintesa pengetahuan yang selalu berkembang dan dibangun menjadi bahasa, tindakan, dan materialisasi wacana. Maka, wacana bukan sekedar praktik diskursif saja atau pembicaraan dan pemikiran, tetapi meliputi praktik non-diskursif saja, atau berupa tindakan atau syarat. Lalu aspek non-diskursif. Dalam film, aspek non-diskursif dan materialisasi wacana digambarkan secara lebih jelas daripada sumber-sumber data yang lain. Contohnya, penggambaran secara audio-visual kemacetan lalu lintas di Jakarta lebih terang memberi ilustrasi bentuk materialisasinya. Lalu ada konsep dispositif. Konsep dispositif wacana diperlihatkan dalam bentuk segitiga yang berputar dengan 3 titik persinggahan, yaitu praktik non-diskursif atau tindakan. Yang kedua ada praktik bahasa atau pembicaraan, wacana dan teks, dan materialisasi objek. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat analisis wacana kritis film. Yang pertama, membuat ringkasan kisah dengan metode naratif yang mudah diikuti. Lalu kedua, ada menentukan protagonis atau tokoh utama atau subjek dalam film. Lalu yang ketiga, menyeleksi percakapan yang representatif, melukiskan tema kisah atau praktik diskursif. Yang keempat, menjelaskan bentuk-bentuk tindakan atau praktik non-diskursif. Dan yang kelima, menjelaskan materialisasi objek dan maknanya dengan semiotika. Lalu yang terakhir ada teoretisasi tema film. Baik, segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.